Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana, perwakilan dari kelompok 2, kelas 12 IPS 2. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai materi jurnal penyesuaian yang telah ditugaskan pada mata pelajaran ekonomi dengan guru pembimbing kami, Ibu Rahayu Winarni SPD MSI. Kelompok 2 terdiri atas Elisa Apriana, Farhan Al-Fajri, Ian Prayogo, Juliana, Muhammad Aditya Bahiro, berasal dari siswa SMA Negeri 3 Prabu Muli. Lanjut ke materi. Apa itu pengertian dari jurnal penyesuaian? Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun neraca saldo dan keadaan sebenarnya. Kemudian akun apa saja yang perlu disesuaikan? Yang pertama ada akun perlengkapan. Ada 2 pencatatan, dicatat sebagai harta dan juga dicatat sebagai beban. Kedua, ada beban dibayar di muka. Pencatatannya ada 2 juga, dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Yang ketiga, ada beban yang masih harus dibayar. Keempat, ada pendapatan diterima di muka. Ada 2 pencatatan, dicatat sebagai utang atau kewajiban, juga dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, ada pendapatan yang masih harus diterima, dan keenam, penyusutan aktivitas tetap. Yang ketujuh, penyediaan barang dagang. Nah, yang ketujuh ini adalah akun yang termasuk ke dalam perusahaan dagang. Namun di video ini saya hanya akan membahas mengenai akun dari poin pertama sampai poin 6 yang termasuk ke dalam perusahaan jasa. Lanjut saja. Perlengkapan. Perlengkapan dicatat sebagai harta. Untuk formatnya seperti ini formulanya. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, dicatat nilainya sejumlah dengan yang terpakai. Untuk contoh soal, pada neraca saldo per 31 Desember 2006 terdapat akun perlengkapan 6 juta. Pada waktu perhitungan, ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Jadi kita jawab, untuk kata kuncinya itu ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini termasuk ke harta. Jadi harta itu jika dicatat sebagai harta, maka yang dicari adalah nilai sejumlah yang terpakai. Jadi kita harus mencari nilai sejumlah yang terpakai. Nah, di soal kita ketahui bahwa nilai perlengkapan yang ada berarti yang tersisa itu 3.600.000. Jadi perlengkapan yang ada, jadi total perlengkapan ada 6 juta. Jadi kita kurangin saja. 6 juta dikurang 3.500.000. Hasilnya ada 2.500.000 yang terpakai. Untuk formula atau format dari perlengkapannya seperti ini. Perlengkapan di kredit 2.500.000, perlengkapan di kredit 2.500.000. Lanjut yang kedua, perlengkapan juga masih di perlengkapan, namun dicatat sebagai beban. Untuk formulanya seperti ini, perlengkapan di debit, kemudian beban perlengkapan di kredit, kebalikan dari yang dicatat sebagai harta tadi. Nah, nilainya dicatat sejumlah yang belum terpakai. Lanjut ke contoh soal. Pada neraca saldo per 31 Desember 2006, terdapat akun beban perlengkapan 6 juta. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini juga sudah saya tebali, ada kata kuncinya beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ini ya termasuk ke akun yang dicatat sebagai beban. Berarti yang kita cari ialah nilai sejumlah yang belum terpakai, Nah, di sini di soal sudah kita ketahui bahwa nilai perlengkapan yang ada berarti belum terpakai, yang tersisa. Nah, ada 3.500.000. Langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah 3.500.000 dengan formatnya seperti ini. Perlengkapan di debit 3.500.000 dan beban perlengkapan di kredit 3.500.000. Lanjut ke akun yang kedua, akun beban dibayar di muka namun yang dicatat sebagai harta.
Untuk formulanya seperti ini, beban di debit, beban titik-titik di debit, titik-titik dibayar di muka di kredit. Nah, titik-titik ini biasanya diisi dengan sewa, iklan, ataupun asuransi, sesuai dengan soalnya nanti ya. Nah, lanjut ke soalnya. Maaf. Untuk nilainya yang dicatat itu sejumlah yang terpakai. Baru lanjut ke contoh soal. Nah, dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka 12 juta. Data tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, jadi kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Oktober itu kita membayar sewa, kemudian tanggal Oktober berarti hampir udah mau di akhir periode. Untuk tutup bukunya pasti berada pada tanggal 31 bulan 12 2011. Kemudian kita membayarnya untuk 1 tahun, berarti sampai ke tanggal 1 bulan 10 tahun 2012. Nah, dari bulan 10 sampai bulan 12 ke akhir tutup buku, jadi itu periode berjalannya itu pasti sewanya telah terpakai selama 3 bulan. Kemudian untuk selanjutnya, periode selanjutnya itu berarti sewanya belum terpakai, tersisa sewanya masih tersisa sebanyak atau selama 9 bulan. Jadi ini sewa dibayar di muka, berarti nilai yang dicarinya sejumlah yang terpakai. Yang terpakai ada 3 bulan, jadi rumusnya begini, 3 bulan per 12 bulan. 12 bulan ini diambil dari kita membayar sewanya untuk 1 tahun dikali 12 juta sama dengan 3.500.000. Jadi formulanya seperti ini, beban sewa di debit 3.500.000 dan sewa dibayar di muka kredit 3.500.000. Kita lanjut, beban dibayar di muka juga namun dicatat sebagai beban. Ini formulanya titik-titik dibayar di muka di debit, beban titik-titik di kredit. Nilainya dicatat sejumlah yang belum terpakai. Lanjut ke soalnya. Dalam neraca saldo tercatat beban sewa 12 juta. Data tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, nah ini beban. Beban dicatat sebagai beban. Jadi yang dicari itu sejumlah yang belum terpakai. Nah, kita jawab dulu. Dari tanggal 1 kita tercatat punya beban sewa. Kemudian tutup bukunya tanggal 31 bulan 12 yang pastinya tahun 2011. Kemudian untuk 1 tahun tanggal 1 bulan 10 2012. Nah, dari tanggal 1 sampai 31 sampai tutup buku ini adalah periode berjalan. Berarti beban sewanya itu sudah terpakai. Sewa yang terpakai selama 3 bulan. Kemudian untuk periode selanjutnya itu sewanya yang tersisa belum terpakai selama 9 bulan. Nah, ini yang kita cari itu nilai sejumlah yang belum terpakai. Yang belum terpakai atau yang masih tersisa itu ada 9 bulan. Jadi 9 bulan per 12 bulan dikali 12 juta sama dengan 9 juta. Untuk formulanya seperti ini. Sewa dibayar di muka di debit 9 juta, beban sewa di kredit 9 juta. Kita lanjut ke akun selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Untuk formulanya seperti ini, beban titik-titik di debit, utang titik-titik di kredit. Nilainya sejumlah dengan
yang masih harus dibayar atau utang. Nilainya yang dicatat sejumlah yang masih harus dibayar. Untuk contoh soalnya seperti ini. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu 4.500.000. Pembayaran gaji dilakukan tiap hari Sabtu pada periode akuntansi 2015. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Penyesuaiannya adalah, pada soal ini ada yang mengganjal karena pembayaran gaji itu dilakukan setiap hari Sabtu. Namun pembayaran gaji karyawan itu setiap hari Minggu. Kita langsung jawab saja begini. Jadi hari Kamis adalah waktu tutup buku ya, tanggal 31 Desember. Itu sudah tutup buku periode 2015. Kemudian sebelumnya itu hari Rabu tanggal 30. Sebelumnya lagi hari Selasa tanggal 29. Kemudian sebelumnya lagi hari Senin tanggal 28. Nah, di hari Kamis ini kan sudah tutup buku. Jadi untuk hari selanjutnya itu ada hari Jumat sama Sabtu. Nah, di Sabtu ini kita baru melakukan pembayaran gaji. Jadi ada gaji terhutang dari hari Senin ini sampai dengan hari Kamis selama 4 hari, berarti gaji yang belum dibayarkan atau gaji yang terutang. Jadi untuk jalannya begini, 4 hari per 6 hari, 4 dibagi 6 dikali 4.500.000 gaji yang akan dibayarkan, sama dengan 3 juta. Jadi sejumlah yang masih harus dibayar itu ada 3 juta. Untuk formulanya seperti ini. Beban gaji di debit 3 juta, utang gaji di kredit juga 3 juta. Lanjut ke akun selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Jika dicatat sebagai utang. Formulanya seperti ini. Titik-titik diterima di muka di debit, kemudian pendapatan titik-titik di kredit. Untuk contoh soalnya, nilainya dicatat sejumlah yang telah menjadi pendapatan. Untuk soalnya begini, diterima pendapatan sewa pada 1 November 2012 untuk 2 tahun sebesar 24 juta. Jika diakui sebagai utang, jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011 adalah, kita jawab, jadi pada 1 November 2012 kita menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun. Jadi sebelumnya itu ada tutup buku, berarti pada tanggal 31 bulan 12 tentunya di tahun yang sama 2012 untuk 2 tahun. Berarti dari tanggal 1 bulan 11 2012 itu untuk 2 tahunnya sampai ke tanggal 1 bulan 11 2014. Nah, jadi selama tutup buku ini berarti ada periode yang telah berjalan. Berarti sewanya itu telah terpakai. Maksudnya itu terpakai, pendapatannya itu diakui sebagai pendapatan. Pendapatan yang kita terima itu sudah diakui sebagai pendapatan karena telah periodenya telah berjalan, telah dilalui selama 2 bulan. Nah, untuk periode selanjutnya itu belum bisa diakui sebagai pendapatan karena belum dilalui sampai tutup buku selama 22 bulan. Jadi ini yang kita cari sejumlah yang telah menjadi pendapatan. Yang telah menjadi pendapatan ada 2 bulan. Jadi 2 bulan per 24 bulan. 24 bulan ini untuk 2 tahun dikali 24 juta sama dengan 2 juta. Untuk formatnya seperti ini. Sewa diterima di muka di debit 2 juta dan pendapatan sewa di kredit 2 juta. Kita lanjut ke akun selanjutnya. Langsung masih ke akun yang tadi, pendapatan diterima, namun jika dicatat sebagai pendapatan. Ini formulanya pendapatan titik-titik di kredit, titik-titik diterima di muka di kredit. Saya ulangi, pendapatan titik-titik di debit, titik-titik diterima di muka kredit.
Nah, nilainya dicatat sejumlah yang belum menjadi pendapatan. Untuk contoh soalnya seperti ini, diterima sewa di muka pada 1 November 2012 untuk 2 tahun sebesar 24 juta. Jika dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011 adalah, kita jawab, diterima sewa di muka, kita tanggal 1 November menerima sewa di muka. Untuk tutup bukunya itu periode berjalannya pada tanggal 31 bulan 12 2012 juga. Selama 2 tahun kita menerima sewa, berarti sampai tanggal 1 bulan 11 2014. Periode berjalan itu diakui sebagai pendapatan selama 2 bulan. Untuk yang belum diakui sebagai pendapatan itu selama 22 bulan. Ini rumusnya. Yang dicari itu sejumlah yang belum menjadi pendapatan. Yang belum menjadi pendapatan itu ada 22 bulan dikali 24 bulan. Dibagi 24 bulan karena 2 tahun dikali juga dengan 24 juta sama dengan 22 juta. Untuk formatnya seperti ini. Pendapatan sewa di debit 22 juta, sewa diterima di muka di kredit 22 juta. Lanjut ke akun yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini formulanya piutang titik-titik debit di debit, pendapatan titik-titik di kredit. Nilai yang dicatat itu sejumlah yang masih harus diterima. Contoh soalnya, pada tanggal 31 Desember 2016, piutang bunga yang masih harus diterima berjumlah 54 juta. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi adalah, kita jawab. Nah, kita lihat dulu tadi yang cari sejumlah yang masih harus diterima. Yang harus diterima itu berarti 54 juta. Kenapa? Karena bunga yang belum diterima atau bunga yang belum diterima telah disebutkan di dalam soal. Piutang bunga yang masih harus diterima. Yang masih harus diterima berarti belum diterima, yaitu sebesar 54 juta. Untuk formatnya seperti ini. Piutang bunga di debit 54 juta, pendapatan bunga di kredit 54 juta. Akun yang terakhir di perusahaan jasa ada penyusutan aktiva tetap. Nah, formulanya seperti ini. Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Untuk nilai pencatatannya itu sejumlah yang disusutkan. Contoh soalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Agustus 2011, dibeli peralatan seharga 62 juta. Taksiran umur ekonomisnya 20 tahun. Nilai residunya 2 juta rupiah. Jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah, jadi seperti ini. Untuk itu kita harus, untuk penyusutan kita menggunakan metode garis lurus dengan rumus HP itu harga perolehan dikurang NR, nilai residu dibagi dengan UE, umur ekonomis. Jadi harga perolehan itu ialah harga dari peralatan itu sendiri sebanyak 62 juta dikurang dengan nilai residu itu ada 2 juta dikurang 2 juta berarti dibagi dengan umur ekonomis 20 tahun. Jadi hasil penyusutannya ada 3 juta. Nah, ini kita baru mencari untuk per tahunnya karena di sini dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Berarti ini masih sampai tutup buku, berarti belum melewati tutup buku. Nah, berarti di sini masih per bulan. Jadi dari Agustus sampai Desember ini ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan yang dilalui, dibagi dengan 12 bulan, 1 tahun dikali 3 juta, jadi 1.250.000. Jadi, maka penyusutan akhir tahun 2011 adalah 1.250.000. Untuk formulanya seperti ini, beban penyusutan peralatan di debit
Rp1.250.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp1.250.000. Baik, sekian persentase saya mengenai materi jurnal penyesuaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Ibu akan menjelaskan kembali pengertian dari jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun pada neraca saldo dengan keadaan sebenarnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal neraca saldo yang akan kita bahas bersama mengenai bengkel berharga. Untuk soal yang pertama ini ada dinyatakan bahwa perlengkapan diperkirakan mencapai 25% untuk kantor dan 40% bengkel. Untuk mengetahui berapa nilainya, nilai dari perlengkapan pada neraca saldo. Untuk perlengkapan kantor sebesar Rp972.000. Nah, di pernyataan di sini perlengkapan kantor terkait 25%. Jadi nilai perlengkapan di neraca saldo Rp972.000 itu dikalikan dengan 25%. Kalikan yang terpakai. Hasilnya akan Rp243.000. Dan untuk perlengkapan bengkel 40% pada neraca saldo Rp924.000 akan dikalikan 40% menjadi Rp369.600. Apakah mengerti anak-anak? Siap, mengerti. Saya mengerti, Bu. Asuransi 1 tahun sejak Mei 2017. Jadi sejak Mei 2017 membayar asuransinya sebesar Rp300.000 untuk 1 tahun. Berarti dari bulan Mei sampai ke bulan April 2018. Tentunya tanggal 31 2017. Nah, karena asuransi ini termasuk ke dalam harta, maka yang diambil ada sejumlah yang terpakai, yaitu 8 bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember untuk buku. Jadi 8 bulan dibagi dengan 12 bulan atau 1 hari dikali dengan Rp300.000 sama dengan Rp200.000. Untuk soal nomor 3, piutang usaha diperkirakan tidak tertagih 12%. Tidak tertagih 12%. Jadi saldo piutang usaha pada neraca saldo itu ada piutang usaha. Itu ada 1.650. Yang belum tertagih itu ada 12%. Jadi dikalikan saja 12%. Hasilnya nanti akan menjadi sebesar 198.000. Siap, mengerti. Oke. Untuk soal nomor 4, iklan dibayar untuk 10 penayangan. Sudah ditayangkan 3 kali. Jadi untuk menjadi seperti ini, saldo iklan pada neraca saldo itu ada 60.000. Nah, membayar iklan ini untuk 10 penayangan, namun baru ditayangkan sebanyak 3 kali. Nah, jadi karena beban iklan ini termasuk dalam 60.000 ini dibagikan dengan 10 penayangan ini. 60.000 dibagi dengan 10 penayangan itu untuk sekali penayangan berarti 6.000. Nah, karena iklan ini termasuk ke dalam harta, beban, iklan ini termasuk ke dalam beban, maka yang digunakan ada yang belum terpakai, dikalikan dengan yang belum terpakai. Di soal ini ada yang telah dipakaikan 3 kali, berarti sisanya masih
kali, berarti dikalikan 6.000 dikali dengan 7 sama dengan 42.000. Untuk soal nomor 5, sewa dibayar untuk 10 bulan. Sewa dibayar untuk 10 bulan, dibayar sejak Oktober 2017. Nah, dibayar sejak bulan 10 2017 untuk 10 bulan, berarti sampai ke bulan 7 2018. Tutup bukunya tanggal 31 2017. Karena sewa dibayar ini termasuk ke dalam beban, maka yang diambil yaitu sejumlah yang belum terpakai. Nah, jarak yang belum terpakai itu dari periode berikutnya. Dari bulan 10 2017 sampai 31 2017 itu periode berjalan, yaitu sudah terpakai beban sewanya selama 3 bulan. Yang belum terpakai sisanya 7 bulan. Jadi 7 bulan itu dibagi dengan 10 bulan. Kemudian dikali dengan saldo yang terdapat dalam neraca saldo ini, saldo sewa, yaitu 70.000. Jadi 7 dibagi 10 dikali 70.000 hasilnya 49.000. Ngerti? Siap, mengerti. Lanjut ke soal nomor 6. Bunga wesel dibayarkan 12%, setahun dibayarkan kemudian setiap 1 Oktober dan 1 April. Jadi setiap 1 Oktober dan 1 April itu membayar bunga wesel 12% untuk 1 tahun. Bunga wesel ini termasuk ke dalam akun harta ya. Jadi yang diambil itu sejumlah yang terpakai. Dari bulan Oktober sampai tutup buku itu tanggal 31. Kemudian dilanjutkan lagi dengan periode berikutnya sampai ke bulan April. Jadi yang sudah terpakai berarti yang sudah tutup buku dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Itu ada 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dibagi 12 bulan, 1 tahun untuk 1 tahun. Dikali dengan bunga wesel, saldo bunga wesel yang terdapat pada neraca saldo, yaitu sebesar maksudnya itu dikalikan dengan yang dibayarkan. Bunga wesel yang dibayarkan yaitu 12%. Jadi 3 bulan dibagi 12 bulan dikali dengan 12%. Hasilnya 12.600. Untuk soal nomor 7, peralatan disusutkan 5% dan dari harga perolehannya. Nah, ini mudah, tinggal dikalikan saja 5%-nya dengan saldo peralatan pada neraca saldo, yaitu 740.000. Jadi hasilnya 37.000. Untuk soal nomor 8, utang bunga untuk 10 bulan diterima sejak September 2017. Jadi sejak November ini kita menerima utang bunga dengan saldonya di dalam neraca saldo utang bunga itu ada 250.000 untuk 10 bulan. Karena utang bunga ini termasuk ke dalam harta, maka yang diambil itu nilai yang terpakai. Yang terpakai dari bulan November sampai ke tutup buku, yang pastinya bulan Desember itu 2 bulan. Jadi 2 bulan itu dibagi dengan 10 bulan. Dikali dengan saldo dari utang bunga wesel itu. Utang bunga, yaitu 250.000, hasilnya nanti akan 50.000. Lanjut ke soal nomor 9. Pendapatan yang diperhitungkan tahun ini masih harus diterima 1 juta. Nah, tidak perlu dihitung lagi. Jadi pendapatan yang diterima, yang masih harus diterima itu pendapatan yang terhitung tahun ini yaitu 1 juta. Kemudian untuk nomor 10, pendapatan komisi untuk 1 tahun sejak 1 Mei 2017. Jadi kita membayar komisi itu sejak 1 Mei untuk 1 tahun. Jadi dari 1 Mei ini tutup bukunya 31 Desember. Nah, karena dan
periode selanjutnya itu 1 tahun sampai ke bulan 4. Karena pendapatan komisi ini termasuk ke dalam akun beban, maka yang diambil nilainya yang terpakai di periode berikutnya yang belum tutup buku. Itu ada 4 bulan, dari bulan 1 sampai bulan 4 bulan Mei. Dari bulan Mei itu tutup buku tanggal 31. Kemudian dari tanggal bulan 1 periode berikutnya bulan 1 sampai bulan 4 itu 4 bulan yang belum terpakai. Jadi 4 bulan dibagi dengan 12 dikali dengan saldo dari pendapat komisi ini pada neraca saldo, yaitu 1.500.000. Jadi hasilnya 500.000. Lanjut ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini tidak bisa dihitung lagi. Taksiran pajak penghasilan tahun ini 550.000. Hasilnya tetap 550.000 penyesuaiannya. Kemudian gaji nomor 12, gaji baru diperhitungkan sebesar 2 juta. Nah, jadi tidak usah dihitung lagi, telah diketahui bahwa gaji yang diperhitungkan masih 2 juta. Apakah anak-anak mengerti? Siap, mengerti. Siap, mengerti, Bu. Siap mengerti, Bu. Dari yang telah Ibu jelaskan pada materi jenah penyesuaian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Baik anak-anak, dari yang telah Ibu bahas materi mengenai jenah penyesuaian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap ada, Bu. Silakan untuk Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan Al-Fajri ingin bertanya, apa yang terjadi apabila suatu perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, jika perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian, yang akan terjadi adalah akun-akun yang seharusnya harus disesuaikan, maka itu tidak akan mencerminkan nilai sebenarnya. Sehingga laporan keuangan yang dibuat menjadi salah kaji dan dapat membuat para penggunanya menjadi salah dalam memilih keputusan. Apakah Farhan sudah mengerti? Siap mengerti. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, saya, Bu. Pada Ian Prayogo? Silakan. Saya Ian Prayogo untuk bertanya, apa kesan neraca saldo jurnal penyesuaian? Kurang jelas suaranya. Apa kaitan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian? Baik, sebelumnya saya akan menerangkan dulu apa itu neraca. Neraca saldo adalah satu akun di buku besar yang dibuat di akhir periode. Nah, kaitannya dengan jurnal penyesuaian adalah saldo suatu akun yang terdapat dalam neraca saldo itu nilainya tidak selamanya tetap, akan tetapi akan mengalami perubahan sehingga diperlukannya penyesuaian. Nah, seperti pada soal yang sudah Ibu jelaskan tadi, nomor 1 mengenai penyesuaian perlengkapan. Mengapa akun perlengkapan itu dibutuhkan penyesuaian? Itu karena ada pemakaian. Sebagai contoh, misalnya hari ini kita membeli motor seharga 20 juta. Nah, apakah nilai motor tersebut pada tahun berikutnya akan tetap sama? Tentu saja tidak, kan? Nah, untuk itu diperlukan penyesuaian agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apakah sudah mengerti, ya? Siap, mengerti, Bu. Baik. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Baiklah, Bu. Ini saya akan bertanya Ya, silakan. soal nomor 2. Akun apa saja yang akan diperlukan? Baik, terima kasih, Bu. Maksudnya akun yang perlu disesuaikan, ya. Dan di dalam perusahaan jasa itu yang akun yang perlu disesuaikan itu yang pertama ada perlengkapan karena adanya pemakaian. Yang kedua ada beban dibayar disesuaikan itu karena adanya jatuh tempo atau telah dijalani. Kemudian yang ketiga, beban yang masih harus dibayar disesuaikan karena seiring dengan penyerahan produk pada pelanggan.
Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Disesuaikan karena adanya seiring dengan penyerahan produk pada pelanggan juga, sama seperti dengan bukan yang masih harus dibayar tadi. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Itu perlu disesuaikan karena ada yang belum ditemukan atau belum menjadi pendapatan. Yang keenam, penyusutan ketika tetap. Perlu disesuaikan karena ketika tetap tersebut terjadi penyusutan. Dan yang ketujuh, ada penyediaan barang dagang. Nah, yang ketujuh, penyediaan barang dagang terdapat pada akun perusahaan dagang. Biasanya itu penyusutannya dikarenakan adanya perubahan kemudian dan penjualan barang. Apakah adik sudah mengerti? Siap mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Masih adakah yang ingin Tidak ada lagi, Bu. Jika tidak ada lagi, Ibu akhiri materi mengenal kejuruan saya ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.